Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya Hasan. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Ayahku Seorang Psikopat. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Namanya Ryan, seorang pemuda yang kini sedang duduk di depan meja kasir sambil menonton anime favoritnya di ponsel. Kemudian, ia tertawa keras menertawai adegan dalam anime ninja rambut kuning. Tentu saja membuat beberapa pembeli menoleh ke arahnya. Tanpa Ren sadari, seorang gadis berambut panjang, kepang dua terus mengawasinya. Gadis itu bernama Windy. Setiap hari, sepulang sekolah, ia datang ke toko Ren untuk membeli coklat. Sudah 2 tahun terakhir, Windy melakukan hal itu, dan Ryan tak begitu menyadari. "Bang, ada jilbab motif bunga?" tanya seorang wanita tambun berdasar batik. "Ada di toko sebelah," jawab Ryan tanpa sedikit pun menoleh. Pandangannya tak lepas dari ponselnya. "Serius kenapa? HP terus," protes si ibu. "Serius ini toko sembako, Bu." "Ibu nyari jilbab, mana ada?" "Nih, ada beras, mau berapa kilo?" tawar Ryan sambil menarik. "Turunkan alisnya." "Terus kenapa di bannernya tertulis toko Ryan? Semua dijual di sini." Si ibu tak mau kalah dan terlihat lebih buas seperti hendak menelan Ryan hidup-hidup. Ryan mulai menciut. Setelah tarik buang nafas, ia berkata, "Di depan kata semua ada kata enggak, tapi hurufnya kecil, jadi toko Ren gak semua dijual. Itu trik pemasaran kami." Wanita itu mendengus kesal dan pergi setelah menggerbak meja. Ren bernafas lega meski dia dapat mendengar umpatan wanita itu di luar sana. Windy tertawa kecil melihat hal itu. Kemudian ia ke kasir untuk membayar coklatnya. Windy meletakkan coklat dan 1 lembar uang 20.000 di meja kasir. "Ada lagi?" tanya Ren. "Enggak, Kak." Windy menjawab dengan malu-malu, wajahnya merah dan Ren memberikan uang kembalian dan tangan mereka bersentuhan. Windy tersenyum kemudian meninggalkan toko. "Kasih diskon kenapa, Bang? Windy setiap hari beli coklat di sini loh. 2 tahun beli di sini, gak pernah absen." Salah satu karyawan Ryan memberi usul. Ryan berpaling sebenyak dari ponselnya. "Besok ku kasih diskon." "Ah tidak, hadiah saja bagaimana?" Ada yang mau usul. "Bang, minta makan," ucap Kathy, seorang gadis bertubuh pendek yang entah sejak kapan gadis itu berdiri di samping Ryan. "Kerja." "Aku kucing meow," Kathy menjawab dengan meniru kebiasaan kucing menjilat kaki depannya. Ryan mengulurkan tangannya. "Salaman dulu sama majikan," ucap Ryan. Gadis berambut sepenggung itu mencium punggung tangan Ryan. "Kucing pintar." Ryan mengacak-acak poni sahabatnya dari kecil hingga saat ini, selalu mesra meski tidak pacaran dan mungkin tidak akan pernah pacaran. Seorang wanita dikabarkan menghilang selama 1 bulan. Terdengar suara penyiar berita televisi. "Orang hilang lagi. Putra bilang 5 bulan ini udah ada 5 kasus orang hilang di kota ini. Wanita semua korbannya," ujar Kathy bergidik ngeri. Perasaan parno menyerangnya sejak beberapa hari lalu. Takut diculik. "Terus kamu takut jadi korban? Anak kucing gak akan diculik. Gak ada untungnya malah ngerepotin," olok Ryan. Katanya mendengus kesal. Ryan justru bertawa sambil mencubit pipi kabik Kathy. Pagi buta, Ryan dikagetkan suara ketukan pintu yang kencang, mungkin lebih mirip gedoran. Ia membuka pintu dengan malas. "Kenapa Kathy kesini begini?" batinnya. Pintu terbuka,
Ren mengerjakan matanya, memastikan siapa orang di depannya. Maaf, mau cari siapa? Tanya Ren jawaban. Kamu Ren kan? Tanya pria paruh baya di depan Ren. Betul, Anda siapa? Tanya Ren. Oh maaf, mari masuk. Ren menjawab sambil mempersilahkan tamu anehnya. Jadi ibumu tidak membicarakan denganmu? Aku ayahmu loh, ucap pria itu tanpa basa-basi. Ren terkejut dengan pernyataan pria berusia senja itu. Sambil memicingkan matanya, Edgan, pasti ini modus penipuan. Kerjain daripada bengong, tapi sepertinya pernah lihat di mana ya? Penipu selalu penasaran. Batin Ren. Ren, tegur pria itu pelan. Ya pak, maaf bapak. Mungkin salah orang ya, mungkin Ren yang lagi bapak cari, kata Ren. Bukan aku mencari kamu Ren, Aditama. Pria berkacamata itu menekan kalimatnya. Dia tahu nama aku. Pasti tahu dari tetangga atau anak kos, pikir Ren. Siapa yang datang Ra? Tanya seorang laki-laki dari ruang tengah. Ren segera menemui orang itu yang tak lain ayahnya. Ada penipu kesini, dia ngaku-ngaku ayahku. Kan gak lucu, makanya aku kerjain, kata Ren pelan. Gak boleh gitu, sini biar ayah yang bicara. Pria berbadan tinggi itu menuju ruang tamu. Ren hanya geleng-geleng dan kembali ke kamarnya, melanjutkan mimpinya yang tertunda. Jaya menuju ruang tamu. Sejenak ia berpikir siapa tamunya dan betapa terkejutnya ia saat menyadari itu Irfan. Penampilannya jauh berubah. Dulu badannya besar, rambutnya cepak, namun sekarang jauh lebih kurus. Dan rambutnya gondrong, berlebih ia memakai kacamata. Kamu mau apa kemari? Tanya Jaya, penuh selidik. Mengamati Irfan dari berbagai sudut. Dia benar-benar berubah. Gak usah kaget gitu, aku mau ketemu anakku, jawab Irfan santai. Pulang kamu, sekarang juga, jangan sampai Amanda melihatmu, usir Jaya sambil mengibaskan kedua tangannya, mirip sekali dengan gaya mengusir ayam. Irfan terkekeh, berkata dengan sinisnya. Justru bagus, ia mau melihatku. Akan kubuat wanita itu kembali padaku seperti dulu. Siapa yang datang mas? Tanya Amanda dari ruang keluarga. Amanda menuju ruang tamu. Otaknya berpikir saat melihat Irfan. Kebencian dan rasa sakit yang telah dipendam muncul kembali. Saat menyadari itu, Irfan, mantan suaminya. Ren terbangun dari tidurnya saat mendengar pintu kamarnya diketuk. Dengan rasa malas ia membuka pintu itu. Ibu, ada apa? Tanya Ren. Ayo ikut ibu. Amanda menarik tangan Ren menuju ruang tamu. Iya kenapa bu? Tumben sekali, sepertinya ada tamu penting. Mau dijodohkan? Cecer Ren dengan pertanyaan konyolnya. Loh, belum pulang orang ini. Gumam Ren saat melihat Irfan masih di ruang tamu. Ren, orang ini adalah ayah kandungmu yang pernah ibu ceritakan dulu. Mungkin ibu lupa, ucap Amanda tanpa basa-basi. Hati Amanda sakit. Luka itu kembali menganga. Ia tak menyangka jika mantan suaminya itu datang untuk menemui Ren. Terlintas kenangan pahit di masa lalu. Kenangan yang Amanda pendam selama puluhan tahun. Namun, tetap saja bau masih tercium. Lepaskan aku mas. Maaf, aku gak sengaja, ucap Amanda mengipit saat Firvan suaminya mengikat Amanda di kursi. Bukan perasaan iba yang Amanda dapat, Irfan justru menampar Amanda berkali-kali hingga kursi yang diduduki Amanda roboh. Mati saja kau wanita gila, bentak Irfan. Rasakan ini. Irfan menendang tubuh Amanda bertubi-tubi hingga wanita malang itu tak sadarkan diri. Jaya meremas tangan Amanda hingga wanita separuh babat itu tersadar dari lamunannya. Jadi dia ayahku. Aku sudah lama mencarimu. Beruntung sekali bertemu di sini, jadi tak perlu memancing
untuk menangkap seekor ikan. Ucap Ryan pelan dengan senyum yang lebih mirip seriang. Ryan mendekati Irfan dan berbisik, "Selamat datang di kehidupanku yang royum. Kau milikku sekarang ayah, mari bermain." Seperti biasa, Ren duduk di depan meja kasir. Dengan mata terpejam, semalam ia begadang dengan Putra dan beberapa penghuni kos lainnya. Mereka bermain karambol, bisa pukul 3 pagi. Sebenarnya, Ren terlalu terlihat mengantuk setiap waktu. 2 cangkir kopi yang dipesan dari warung sebelah sudah habis Ren tengguk sendiri. "Masih jam segini udah tidur. Bantuin kek," gerutu Risa melihat bosnya bermalas-malasan. Biasanya kan gitu, gak pernah melek kalau di Gopo. Timpal Lea, "Aku pernah ketemu Bang Rain, ngedate di kafe sama cewek. Bang Ren ngantuk gitu wajahnya males, kayak gak punya semangat hidup." Rasa membuka gosip dengan semangat membara. "Terus gimana?" tanya Lia sangat antusias. Seolah diberi semangat, Risa semakin bersemangat untuk melanjutkan ceritanya. "Ceweknya kayak ngambek gitulah. Pulang bukannya dikejar Bang Ren malah pesen makan lagi. Karena lapar, gak punya tenaga buat ngejar," jawab Ren membela diri. "Mengejar wanita itu merepotkan, buang-buang tenaga," imbuhnya. "Yang sweet kek sama cewek, biar gak jomblo terus," olok Risa. "Enak jomblo, gak ribet," jawab Ren. "Bentar, tumben ya. 2 hari ini Wendy gak kesini?" tanya Lia tiba-tiba. "Iya, kemarin juga gak datang. Padahal Bang Ren mau kasih hadiah karena beli di sini setiap hari selama 2 tahun pula." "Hadiah apa?" tanya Risa penasaran. Masih dengan posisi yang sama, Ren menjawab, "Sepatu." "Keren. Kita nggak pernah dikasih hadiah," protes Risa memayungkan bibirnya disambut anggukan oleh Lia. Ren membuka matanya lalu menjitak kepala Risa dan Lia. "Tas yang kemarin itu apa kalau bukan hadiah?" ucap Ren geram. Pemuda bertubuh tinggi itu kembali melanjutkan tidurnya. "Seorang gadis SMA dilaporkan menghilang sejak hari Selasa. Polisi menduga kasus ini ada sangkut pautnya dengan kasus hilangnya 5 orang sejak 5 bulan terakhir." Suara pembaca berita di televisi. "Astaga Windy," bagi Risa saat melihat foto korban yang ditampilkan di layar televisi. Ren yang hampir terlelap langsung membuka matanya. Melihat televisi yang sengaja diletakkan di toko sekedar untuk mengisir kejenuhan saat bekerja. Semua tak menyangka gadis kepang 2 itu menjadi korban penculikan. Ryan mengeluarkan motornya dari garansi. Bosan di rumah nongkrong di warung kopi pasti asik, pikirnya. "Mau kemana?" tanya Putri dari pintu gerbang. Ia masih mengenakan seragam kebayangannya. Putra adalah anggota kepolisian berpangkat Ibtu. "Warkop ikut?" tawar Ren. Sebenarnya Ren berharap agar Putra ikut dengannya biar ada teman ngobrol. "Boleh, sebentar ganti baju dulu ya," jawab Putra memasuki kamarnya. Tidak butuh waktu lama, Putra keluar dengan pakaian santai, kaos putih dan celana pendek. Ren memacu motornya dengan kecepatan sedang. Biasanya, ia bersama Katy makan malam atau sekedar bercengkrama. Katy. Tapi malam ini, gadis itu sedang lembur kerja. Motor Ren berhenti di depan warung kopi tak jauh dari rumahnya. Ren dan Putra bergabung bersama 3 pelanggan lainnya yang sedang asik mengobrol. "Kopi hitam 2 mbak," ucap Putra pada Mbak Tami, pemilik warung. "Siapa polisi?" jawab Mbak Tami. Kedua pemuda itu bergabung dengan pelanggan lainnya yang mayoritas bapak-bapak. Mereka sedang membicarakan tentang penculikan di kota. "Ini kopinya Pak, polisi dan Mas Rian," ucap Mbak Tami meletakkan 2 cangkir kopi di meja. "Ryan," ucap Ren membenarkan dia paling kesal jika ada yang salah ucap namanya. "Gimana nih Mas?" Putra
perkembangan kasus penculikannya? Sudah dapat tersangkanya belum? Tanya Pak Budi. Setelah meminum kopinya, belum Pak, masih diselidiki. Jawab Putra. Lama sekali, keluh Bapak Budi. Ia sangat khawatir dengan anak gadisnya yang masih duduk di bangku SMP. Itu karena harus mengumpulkan bukti yang kuat. Jangan sampai salah tangkap, jawab Ren, kemudian meneguk kopinya. Pak Indra mengangguk setuju. Wah, sedang asik ngobrol nih. Seru, seorang bapak-bapak berkacamata duduk di samping Indra. Ren menoleh ke arah sumber suara. Disambut senyum oleh pria berkacamata itu. Dia adalah Irfan. Pria rambut gondrong itu hanya membeli sebungkus rokok. Kemudian berpamitan pulang. Siapa dia? Sepertinya bukan orang sini. Tanya Pak Yono. Dia tetangga saya. Datang dari ibu kota. Baru 7 bulan pindah ke daerah sini sama anak perempuannya. Katanya mau cari anak kandungnya. Kepisah gitu karena anak satunya dibawa mantan istrinya. Jawab Mbak Tami. Ryan tersenyum mendengar kalimat Mbak Tami. Ia bergumam. Ternyata benar, dugaanku dia datang ke sini untuk mencariku. Seharusnya aku tak perlu repot-repot mencarinya. Ah, menyebalkan. Setelah membayar kopi dan makanan ringan, Ryan dan Putra pulang. Dalam perjalanan, tak hentinya mereka membicarakan hal receh, kemudian tertawa, saling menertawai satu sama lain. Dari kejauhan, Ryan melihat Katie berdiri di depan pintu gerbang rumah Ryan. Perasaannya mendadak tak enak. Udah ditunggu kucing itu, ujar Putra. Ryan menghentikan motornya. Tepat di depan Katie, wajahnya tidak lagi imut seperti anak kucing. Lebih mirip singa yang hendak menerkam mangsanya. Putra turun dari motor dan masuk ke kamar kosnya. Katie langsung menggigit lengan Ryan. Ketika Ryan menjerit kesakitan, lepas anak kucing. Ryan memencet hidung Katie sampai Katie melepaskan giginya. Dari mana kok aku gak diajak? Tanya Katie, memayungkan bibir mungilnya. Dari warung kopi sebentar. Kenapa sih gigit segala kayak kucing aja? Tanya Ryan sambil meringis mengusap lengannya bekas gigitan Katie. Aku kan kucing, jawab Katie. Kamu udah makan belum? Tanya Ryan. Ayo makan di luar. Imbuhnya senyum Katie mereka. Ia naik ke motor Ryan. Pegangan, ucap Ryan. Motor melaju pelan. Tidak lama kemudian mereka berhenti di depan warung nasi goreng milik Pak Winto. Warung sederhana yang hanya ditutup dengan spanduk bekas partai di bagian samping. Sementara bagian depan ditutup banner milik Pak Wito sendiri. Katie duduk di kursi plastik yang sediakan disusul oleh Ryan. Pesan seperti biasa Pak, ucap Ryan. Oke Mas, jawab Pak Winto. Tak butuh waktu lama, pesanan mereka datang. Katie langsung menyantap nasi gorengnya seperti orang kelaparan. Dia memang kelaparan. Setelah ini langsung pulang, aku ngantuk, ucap Katie. Ryan tak menjawab, hanya mengangguk. Tak ada pembicaraan lagi hingga mereka menghabiskan makanannya. Aku bayar dulu, ucap Ryan menghampiri Pak Winto dan memberikan 1 lembar uang 50.000. Ini kembaliannya, ucap Pak Winto. Ryan menerimanya menghampiri Katie yang tengah menunggu di motor dengan mata yang hampir terpejam. Ayo pegangan yang erat, ucap Ren. Motor melaju dengan kecepatan rendah. Katie menyadarkan kepalanya di punggung Ren. Tak sengaja, Ren mengarah ke mobil pick-up dengan kaca terbuka. Irfan bersama seorang wanita dengan mata terpejam. Ren terbelalak saat melihat mulut wanita itu ditutup lakban. Ren mengikuti mobil pick-up Irfan. Tidak lama, mobil pick-up itu berhenti di depan rumah minimalis dengan cat hijau yang mulai pudar. Namun Ren tak menghentikan motornya itu. Ia mengantar Katie pulang dulu. Kucing, cepat turun, sudah sampai, ucap Ren. Katie turun dari motor. Aku masuk bay, ucapnya sambil terkantuk-kantuk. Masuk ke dalam rumahnya. Rasa penasaran yang tinggi dengan wanita mulut tertutup itu membuat Ren kembali ke rumah Irfan yang terletak di Jalan Nangka Muda.
Kenapa tidak di jalan janda muda aja lebih mantap? Ucap Ren, senyum-senyum sendiri. Ren berpikir akan merasa aneh jika langsung datang ke rumah Irfan. Ia tak tahu beralasan apa datang ke rumah Irfan. Terlebih sudah pukul 11 malam, waktu tidak dapat untuk bertamu. Kembali esok hari bukanlah ide buruk. Kamu sedang apa? Tegur seseorang menepuk bahu Ren dari belakang. Ucap Ren terpotong saat menemui orang yang telah menegurnya. Irfan tertawa kecil, pria itu hampir membuat jantung Ren copot. Ayo ke rumah, sudah malam, nggak baik diam di sini. Sebentar lagi hujan. Rumah minimalis itu sangat rapi dan bersih. Mata sipit Ren menangkap foto hitam putih di dinding yang mulai retak. Sebuah foto usang dua balita dengan pakaian yang sama. Seolah mengetahui isi kepala Ren, itu kamu dan saudarimu. Irfan menghisap rokok kereteknya yang tinggal setengah. Kepulan asap putih itu membuat Ren sesak, dan ucapan Irfan membuat Ren mengangkat sebelah alisnya. Ibumu tak pernah cerita. Sudah kuduga, ucap Irfan sambil tertawa kecil. Nanti kau juga tahu sendiri. Imbuhnya bersama dengan hujan turun dengan deras. Prediksi Irfan tadi tak meleset. Hujan seperti namamu, ucap Irfan pelan. Kau dulu lahir saat hujan di bulan April. Ini sudah larut. Menginap saja. Ren berpikir sejenak. Ia ingin pulang, tapi sepertinya lupa membawa jas hujan. Tidak ingat seperti kejadian 1 bulan lalu saat pulang mengantar Kathy kerja. Ia nekat menerobos hujan hingga keesokan harinya. Ia demam sampai 5 hari. Tidurlah di kamar itu. Irfan mengunci pintu ruang tamu, kemudian pria gondrong itu masuk ke kamarnya. Ren masuk ke kamar dan merebahkan tubuhnya. Di ranjang, ia sangat mengantuk dan tak lama kemudian terlelap. Hari sudah terang, matahari mulai merangkak naik. Ren keluar kamar. Apa pria sialan sudah berangkat sekerja? Ren bertanya sambil berjalan mencari tuan rumah. Ekor matanya melihat segelabak bayangan di kamar tanpa pintu yang hanya tertutup horden. Siapa itu tadi? Ren keluar dari pintu belakang. Di bawah pohon mangga, Ren mengamati sekitar. Dari balik pohon mangga sepasang tangan pusat menarik lengan Ren. Dengan gerakan refleks, Ren menuju wajah seseorang. Ngagetin aja monyet, umpat Ren. Matanya melotot kaget saat melihat seorang wanita tersungkur dengan hidung berdarah, dan itu ulah Rain. Maaf. Ren membantu wanita itu berdiri. Ia terkejut saat melihat penampilan wanita itu. Gaun putih selutut yang lusuh. Rambut panjangnya juga kumal. Kulihatnya putih pucat dan hidungnya berdarah. Pemberian Ren secara tidak sengaja. Ren terdiam mencerna yang dilihatnya. Ia hembuskan nafas pelan dan mulai berpikir jernih, siapa wanita ini? Apa wanita dengan mulut dilakban semalam? Ren teringat kata-kata Mbak Tami jika Irfan pindah ke kota ini bersama putrinya. Tolong aku. Wanita itu memegang lengan Ren. Ren terperanjat. Bukan manusia, bagiknya setelah menyadari sentuhan wanita itu sangat dingin. Dia lari terbirit-birit ke depan rumah. Ren berhenti di teras mengatur nafasnya. Loh, Mas Ren, kenapa Mas kok kayak habis lihat hantu gitu? Tanya Mbak Tami heran. Ada hantu di pohon mangga? Jawab Ren syok. Pohon mangga, di situ memang rumahnya Mbak Kunti. Mendengar perkataan Mbak Tami sejurus, kemudian Ren menarik motornya dan langsung menancap gas. Mbak Tami bengok melihat tingkah Ren. Kalau dia hantu kenapa bisa kutonjok? Seharusnya nembus. Kalau manusia bagaimana? Kasian juga aku tinggal begitu saja. Bodo amat. Sambil terus melanjutkan motornya, pemuda rambut acak-acakan itu mengomel sepanjang jalan. Lebih baik minta tolong putra. Itu kan tugas dia menyelamatkan orang. Aku cuma penjaga toko. Tiba-tiba, pelataran rumahnya, mata Ren melihat ke arah kamar kos putra.
Pintunya tertutup rapat, sepertinya Ibtu muda itu sudah berangkat. Dengan langkah pelan, ia memasuki rumah melalui pintu samping. Tanpa ia sadari, sosok haus darah sedang berdiri di belakangnya, menatap dengan mata melayang. Bagi Ryan memegang kepalanya lalu menoleh. Amanda berdiri di belakangnya dengan membawa baskom di tangan kanannya, dan baskom malang itu baru saja mendarat semburnya di kepala Ryan. Dari mana saja kau? Ulang. Semalaman. Apa kamu ya? Main judi? Atau ke lokalisasi? Gak usah macam-macam. Omel Amanda tak berhenti memukuli tubuh Ren hingga baskom itu menjadi dua bagian. Kamu pikir ibu gak khawatir kalau kamu gak pulang semalaman? Gak ada kabar sama sekali. Seharusnya telepon. Buat apa? Itu handphone. Buat nonton anime saja. Omel Amanda dengan emosi yang masih diubun-ubun. Iya bu, betul sekali. Ibu layak dapat 4 jempol. Batin Ren. Ren masih berdiri dengan kepala menunduk di depan ibunya yang terus mengomel, membahas masalah yang sudah-sudah. Selesai juga dong pagi ini, ucap Ren saat Amanda meninggalkannya. Ren bernafas lega sampai terus mengusap kepalanya yang bening. Usai membersihkan badannya, Ren menyisir rambutnya sambil bersenandung ria. Kret, pintu terbuka dengan suara khasnya. Bersama dengan Katy, di tengah pintu lalu nyelonong masuk dan berhamburan. Tubuhnya diranjang. Ngagetin aja. Ketuk pintu dulu apa gak bisa? Gerutu Ren. Ren, mau kemana? Aku ikut ya. Tanya Katy dengan wajah dibuat terlihat imut. Ke toko, jawab Ren ketus. Aku ikut, aku bosan di rumah sendirian. Ucap Katy bergeluyut manja di lengan Ren. Ayo ajak Ren. Ye, Katy bersorak seperti anak kecil. Mendapat es krim, Ren tersenyum melihatnya. Matahari sudah berada di tengah-tengah langit. Cuaca panas membuat kepala pria kulit gelap semakin mengepul. Belum lagi karena kasus hilangnya gadis selama 5 bulan terakhir. Jadi bagaimana Put? Interogasi kepada keluarga Windy kemarin? Tanya Wawan. Atasan Putra. Ibu korban bilang korban sempat pergi ke sekolah, tapi di sekolah tidak hadir. Mungkin diculik saat berangkat sekolah. Sayang sekali tidak ada kamera CCTV yang mengarah ke jalan yang biasa dilalui korban saat berangkat sekolah. Jawab Putra. Benar-benar buntu. Gak ada petunjuk jalan lain. Ya sosmed korban. Tanya Wawan lagi. Itu di ponsel korban chat terakhir dengan teman saya, Ren. Jawab Putra. Ren. Tanya Wawan. Iya. Jawab Putra. Kalau begitu bawa dia kemari. Siap. Putra membaca berkas di mejanya yang sudah mirip dengan kapal pecah. Dan kalau pikir-pikir, hilangnya para korban memiliki kesamaan. Mungkin pelakunya adalah orang yang sama. Ucap Putra. Kesamaan apa maksudmu? Tanya Wawan. Semua korban dari korban pertama sampai korban terakhir hilang pada tanggal 20 dan tidak ada telepon kepada keluarga korban untuk meminta tebusan. Dan para korban juga bukan dari kalangan atas. Pasti pelakunya adalah orang yang sama. Putra mengatakan pendapatnya. Lalu apa yang diculik tanpa minta uang tebusan? Apa untuk diperdagangkan? Wawan mengetuk-ketuk meja dengan jari telunjuknya. Bisa jadi seperti itu, ujar Putra beranjak dari meja. Mau kemana kamu? Tanya Wawan. Bikin kopi dan ngantuk. Jawab Putra. Saya juga ya. Gulanya sedikit saja, pinta Wawan. Oke dan, kata Putra. Pria kekar berusia setengah abad itu menjaman matanya sejenak. Ini sudah 6 bulan dan masih buntu. Semoga temannya Putra bisa membantu. Harapannya. Ini kopinya dan. Putra meletakkan secangkir kopi di meja koprol Wawan, membuyarkan pikiran Wawan. Terima kasih, itu apa?
Tanya Wawan saat melihat kotak di tangan Putra. Kue, jawab Putra. Untuk saya mana? Tanya Wawan. Ini dikasih Bribta Desi, cuma ini, ujar Putra. Dasar wanita, ngasihnya sama yang golok king. Olok Wawan sambil mengelekkan kepala. Good looking, kalau golok king. Ngeri, ucap Putra dalam hati. Lucu pikirnya. Dalam perjalanan pulang, tugas Putra melihat Katy berjalan sendirian. Putra yang kala itu sedang naik ojek meminta pengemudi berhenti. Katy, panggil Putra. Katy menoleh dan menyunggingkan senyumannya. Putra turun dari ojek dan membayar lalu berkata, turun di sini saja. Kenapa sendirian? Ren mana? Tanya Putra heran. Biasanya gadis itu selalu bersama Ren. Ren tidur, susah dibangunkan. Jawab Katy. Terus kamu dari mana? Tanya Putra lagi. Beli pulsa pak. Jawab Katy. Ya udah, yuk pulang. Ajak Putra. Katy mengangguk sambil tersenyum. Bentar. Putra jongkok mengikat tali sepatu Katy. Putra kembali berdiri. Dia sehangat ini rasanya beda dengan Ren yang suka ngomel. Batin Katy. Mereka berjalan sambil ngobrol. Katy memandangi Putra lekat-lekat. Ternyata Putra ganteng dan sangat hangat. Pikir Katy. Kamu kenal Ren sejak kapan? Tanya Katy asal. Ia hanya ingin terus mengobrol. Sejak SMA, kita temenan satu kelas. Jawab Putra. Oh iya, motor kamu mana? Tanya Katy. Di bengkel, besok baru bisa diambil. Jawab Putra. Tidak terasa mereka sampai di depan rumah Katy. Alina menunggu di teras. Dari mana sayang? Sampai malam begini? Tanya Alina cemas. Beli pulsa bah? Jawab Katy. Ya sudah, ayo masuk. Terima kasih anak. Putra sudah mengantar Katy sampai rumah. Bisa nyasar di jalan kalau sendirian, ucap Alina. Putra mengangkat sebelah alisnya. Iya, biar udah gede gini Katy selalu tidak ingin jalan pulang. Mirip anak kucing. Alina menjawab rasa penasaran Putra. Putra tersenyum. Katy bukan lagi anak kecil, usianya menginjak 22 tahun. Tapi masih seperti anak TK, sangat polos, manja, dan ia unik. Putra paham kenapa Rain terus mengajaknya Katy. Saya pulang dulu tante, selamat malam. Pamit Putra. Putra berjalan menuju kosnya, yang hanya beranjak 2 rumah. Ia melihat Rain tidur, beringkuk di kursi ruang tamunya. Putra duduk di kursi sebelah Ren. Woi Ren. Putra memukul lengan Ren. Jawab Ren malas. Besok ke kantor polisi, kata Putra. Jadi saksi kan? Aku bersedia. Kemarin malam aku lihat orang, kata Ren sambil merengekkan otot-ototnya. Gak ada yang tanya kamu ketemu siapa? Ujar Putra kesal. Aku belum selesai ngomong. Aku lihat bapak-bapak bersama wanita. Mulut wanita itu ditutup lakban hitam. Aku mengikuti dia. Dia berhenti di rumah nomor 5 di Jalan Nangka, kata Ren. Terus kamu? Tanya Putra tak percaya. Iya, besok aja anak buahmu selidik ya. Siapa tahu ada jalan dari kasus penculikan yang ramai. Jawab Ren. Ren berhisul di depan cermin sambil menyisir rambutnya dengan jari. Ganteng juga seperti opanya para gadis. Ia memuji diri sendiri. Mau kemana kamu Rah? Tanya Jaya sambil menyeruput kopinya. Ke Polres, jawab Ren. Ya sudah, cepat berangkat. Jaya mengipaskan tangannya. Ren keluar dan menyalakan motornya. Anak kucing mau kemana? Tanya Ren saat Katy datang menghampirinya. Kerja antar ya, pinta Katy. Iya, buru naik. Tunggu. Ren mengambil lembaran uang 100.000 dari tangan Katy. Ren menyimpannya di atas Katy. Nanti uangnya jatuh. Masih mending kalau jatuh doang. Kalau direbut orang terus kamu dilukai bagaimana? Taruh uang di tas, dompet atau saku celana. Bikin kesel aja, omel Ren. Katy tertawa kecil. Ia naik ke motor dan
pegangan erat seperti kata Ren sebelumnya. Setelah mengantar Kathy ke tempat kerjanya, Ren langsung menuju ke Polres. Ren, Putra menepuk bahu Ren dari belakang. Ayo, Putra mengajak Ren bertemu Wawan. Tunggu bentar Pak, Wawan masih antar putranya ke TK, kata Putra. Ren duduk di kursi kayu yang mulai luntur catnya. Ia sadarkan punggungnya di sandaran kursi. Tidak lama kemudian, pria berkumis tipis duduk di depan Ren. Mereka hanya berhalang meja yang berantakan oleh berkas. Selamat pagi Mas, sapa Wawan ramah. Ren membenarkan. Langsung saja, apa benar korban yang bernama Windy pernah chat dengan Anda? Tanya Wawan. Iya, jawab Ren. Apa Anda kenal dekat dengan korban? Tanya Wawan. Nggak begitu dekat, sebenarnya Windy itu hampir setiap hari datang ke toko saya, membeli coklat dan makanan ringan. 3 hari sebelumnya hilang. Dia chat saya curhat karena kurang percaya diri saat bercerita dengan orang lain, jawab Ren. Wawan melepaskan kacamatanya. Ia lihat dengan seksama pemuda di depannya. Sepertinya ia pernah bertemu Ren. Dia bocah dekil waktu itu. Penampilannya sama sekali tidak berubah, pikir Wawan. Ada apa? Tanya Ren. Tidak ada. Elak Wawan. Saya tahu Anda teringat kejadian 13 tahun yang lalu. Anda tepat sekali, bocah dekil itu, ucap Ren. Pelajar berseragam biru putih berjalan melewati jalan yang sedikit lengang. Kakinya tak henti menendang kaleng bekas minum bersoda. Peluh mengalir dari dahinya yang tertutup rambut. Siang itu sangat terik. Ada mayat di pos ronda. Baru ditemukan 10 menit yang lalu sama anak kecil, ujar pemuda dengan kaos bola. Serius kamu? Lihat yuk. Pelajar berseragam abu-abu putih sangat antusias. Ren mendengar percakapan itu. Ikut penasaran, ia mempercepat langkahnya, mengikuti 2 pemuda tersebut. Banyak warga yang sudah berkumpul di lokasi. Garis kuning polisi terpasang di sekitar pos ronda, serta beberapa polisi berpangkat 2. Siku perak sedang berjaga. Sepertinya dia dibunuh, ujar pria dengan pangkat lambang melati. Bagaimana Anda bisa tahu? Tanya bawahannya. Kondisi mayat mulai kaku. Sedang mayatnya ditemukan sekitar 10 atau 15 menit yang lalu. Pembunuhnya memindahkan mayat ini ke pos ronda dan mencoba memalsukan penyebab kematian korban. Ini masih dugaan saya, jawab Kopol Bima sambil mengamati mayat seorang wanita yang tergeletak di pos ronda. Anda benar, dia dibunuh, timbal pelajar SMP di samping pria berkulit gelap itu. Bocah, kenapa bisa di sini? Pergi, jangan ikut ke lokasi TKP. Bagaimana kalian ini? Kenapa tidak ada yang masuk garis polisi? Tanya Bima melotot pada bawahannya. Maaf Pak, ayo pergi kamu. Bribta Wawan menarik lengan pelajar SMP itu. Ia melihat tanda pengenal bordil di seragam pelajar SMP itu. Rain Aditama. Saya yakin dia dibunuh. Tidak mungkin orang bunuh diri di tempat umum seperti ini, kecuali kalau niat cari sensasi, terjun dari ketinggian. Kalaupun bunuh diri, seharusnya dia meringis tangan kirinya, kecuali jika ia kidal. Jelas Ren. Kompol Bima meminta Wawan untuk membiarkan Ren di situ. Ada benarnya juga bocah ini, ucapnya dalam hati. Lanjutkan asumsimu. Pinta Bima sangat penasaran dengan asumsi Ren. Seberapa jauh bocah dekil itu mengupas kasus ini? Ren tersenyum senang, rasa kantuknya hilang seketika. Apa Anda tidak curiga dengan cutter di dekat lengan kanannya? Sedangkan yang teriris adalah pergelangan tangan kanannya. Bagaimana bisa ia mengiris pergelangan tangan kanannya menggunakan tangan kanan yang sama? Satu hal lagi, cutter itu tidak ada noda darah. Cutter itu masih baru. Jelas Rain.
Bima mengangguk-angguk melihat bangga pada Ren. Bapak periksa saja di bawah pos ronda. Pasti ada bungkus shooter. Dengan kurang ajar, Ren menyuruh orang yang lebih tua darinya. Bima menurut, menelusuri sekitar pos ronda. Ia menemukan bungkus cutter itu dan masih tersegel harganya. Kamu punya alasan lain? Tanya Bima. Wanita itu menderita gangguan kejiwaan, jawab Ren. Kompol Bima terkejut. Korban sudah meninggal dan Ren berkata jika korban menderita gangguan jiwa. Selain itu, korban juga terlihat bersih dan terawat. Saya pernah beberapa kali bertemu korban di jalan. Ia sedang meminang bayi layaknya menimbang bayi. Bahkan menyusinya dan berlarian tanpa busana, kata Ren sambil melirik ke arah kerumunan warga. Bodoh, umpatnya pelan. Pembunuhnya kurang cerdas, seharusnya menggunakan cara lebih elegan biar tidak ketahuan. Pikirkan saja, mana ada orang dengan gangguan jiwa bunuh diri. Lanjut Ren, arah matanya tak lepas dari kerumunan warga. Bima mengamati jenazah wanita malang itu. Ada banyak sekali rambut rontok di bajunya. Ia mengambil rambut itu, rambut rontok dengan tidak wajar. Pasti dia ditarik rambutnya sebelum dibunuh, ujar Bima. Kompol Bima melihat Ren. Ia kagum dengan bocah yang terlihat pemalas itu. Rambut gondrong ukuran pelajar dan mata gantuk dan gurat lehernya terpajang jelas di wajah bocah itu. Pembunuhan bodoh. Mungkin kapasitas otaknya hanya sekitar menembung 0,0%. Sisanya kosong. Menyedihkan sekali. Sebentar lagi pasti mendekam di penjara dan merengek seperti balita yang menginginkan sesuatu. Olok Ren sambil melihat. Ia tersenyum ke arah salah seorang dari kerumunan warga. Woi, siapa yang kau bilang bodoh? Teriak seorang pemuda dengan kaos biru muda dari kerumunan warga yang datang ke TKP. Pembunuhnya kamu tersinggung? Tanya Ren balik. Memang benar kan, pembunuhnya amatir, itu sangat bodoh. Ibunya, bocah, kamu yang bodoh. Kamu menuduhku? Tanya pemuda itu. Aku tidak menuduhmu, jawab Ren. Tangkap dia, perintah Bima kepada kedua bawahannya. Siap. Kedua polisi berbadan tegak itu menangkap pemuda dengan kaos biru. Sempat terjadi perlawanan, tapi polisi dengan mudah melumpuhkannya. Bagaimana kamu bisa mengetahui pembunuhnya? Tanya Wawan. Saya tidak mengetahui pembunuhnya, dia sendiri yang mengakuinya. Saya hanya memancing emosinya karena biasanya pembunuh berbaur dengan warga lain di TKP. Biar tidak ketahuan, jawab Ren sambil tertawa. Terima kasih ya Ren, ucap Bima sambil menepuk bahu Ren dengan bangga. Sama-sama, jawab Ren, menyunggingkan senyumannya. Brib Wawan, antar anak ini pulang, ucap Bima. Baik Pak, jawab Wawan. Wawan melihat Ren yang mungkin mulai bosan dan mengantuk. Beberapa kali pemuda itu menguap saat diminta keterangan. Pasti Anda berpikir untuk meminta bantuan saya, tebak Ren. Jika kamu bersedia, jawab Wawan. Lalu saya akan mendapatkan perlengkapan sekolah dan beasiswa seperti dulu, canda Ren. Itu karena dulu kamu pelajar. Tentu saja pihak kepolisian memberikan kebeasiswaan daripada komik yang kamu minta, ujar Wawan geram. Setidaknya waktu itu kamu menjadi idaman para gadis di sekolah. Setelah wajah malasmu terpampang di koran harian, lanjut Wawan terkekeh. Apa keluarga Anda salah satunya? Tanya Ren. Wawan hanya diam. Tidak mungkin ia mengakui jika adik bungsunya dulu pernah memajang foto Ren di kamarnya. Kalian membicarakan tentang apa? Tanya Putra tidak paham dengan arah pembicaraan Ren dan atasannya. Pak, apa Putra sudah cek ke rumah nomor 5 di Jalan Nangka Muda? Kalau belum, marahi saja dia. Oke, saya pulang. Selamat siang, kata Ren keluar dari ruangan. Anda kenal Ren sebelumnya Dan? Tanya Putra. Pernah bertemu di lokasi TKP pembunuhan, jawab Wawan. Pasti tukang tidur itu berkerumun bersama warga untuk melihat TKP, tebak Putra. Oh iya,
Kamu sudah cek rumah di Jalan Nangka Muda, seperti yang Ren katakan? Tanya Wawan. Sudah Dan, wanita yang bersama pria itu adalah anaknya yang mengalami gangguan jiwa. Jadi tak jarang diikat dan mulutnya ditutup biar tidak kabur atau teriak. Warga di sekitar juga bilang jika wanita tersebut mengalami gangguan jiwa. Jawab Putra. Putra dalam perjalanan pulang dari tugasnya ada kerumunan warga di depan minimarket. Rasa penasarannya membuatnya menghentikan motornya dan memarkirkan di pinggir jalan. Ada apa ini? Tanya Putra. Kebetulan ada Pak Polisi. Itu gadis itu jatuh dari angkot, ujar seorang petugas parkir. Bagaimana bisa? Tanya Putra. Yang saya lihat Mbak itu turun dari angkot, tapi nggak tahu kenapa malah terjungkal. Jawab petugas parkir itu. Putra mendekati gadis yang duduk di pinggir jalan. Ia menangis sesenggukan. Beberapa orang merayunya untuk klinik, tapi ditolak. Katie, gadis itu mendongak. Tangisnya semakin menjadi ketika melihat Putra, membuat warga heran. Putra jongkok di depan Katie. Ia melihat luka di lutut Katie. Ayo pulang. Putra menggendong Katie di punggung. Pak, boleh minta tolong bawa motor saya ke kosan saya? Tentu saja Pak Polisi, jawab petugas parkir. Maaf ya mengganggu kerjaan Bapak, ucap Putra merasa tak enak. Gak apa-apa, ada teman saya yang menggantikan. Kos Bapak di mana? Kos Amanda di Jalan Melati, jawab Putra sembari memberikan kunci motornya. Terus kamu jalan kaki? Tanya Katie. Iya, tapi masih jauh, ucap Katie. Tidak juga, aku obati luka kamu ya. Kamu bisa kan berjalan sendiri ke kamar kamu dan ganti celana panjang dengan rok atau mungkin celana yang lebih longgar, ucap Putra sembari menurunkan Katie di sofa ruangan tamu. Buka aja, pinta Katie pelan. Maksud kamu? Tanya Putra bingung. Buka aja celanaku di sini. Biasanya Rani juga gitu kalau ngobatin lukaku, jawab Katie dengan santainya. Putra menjinjit pangkal hidungnya. Ia dibuat pusing oleh Katie. Bagaimana bisa seorang gadis meminta lawan jenisnya untuk membuka celananya? Bahkan bukan siapa-siapanya. Katie, aku yakin Ren tidak benar-benar membuka rok kamu. Ia hanya menyikap rok kamu biar mudah ngobatin luka di lutut kamu. Paham kan kamu? Jelas Putra. Maksudku seperti itu, ujar Katie. Satu hal lagi, kamu jangan pernah bilang pada siapapun untuk membuka rok atau celana kamu meski kamu terluka. Kecuali itu mama kamu. Ingat pesanku ya, Putra menegaskan. Katie hanya mengangguk. Putra hampir frustasi dengan gadis berusia 22 tahun itu. Seharusnya Katie tidak lagi berpikiran seperti seorang bocah. Katie itu polos atau mungkin lagu. Bodoh. Semua itu ada pada Katie. Rancau Putra dalam hati. Ryan pernah bilang Katie itu seperti hewan langka dan mulai punah. Harus dilindungi, tidak ada yang boleh menyentuh. Dulu Putra hanya mengira jika itu adalah guyonan saja. Ternyata Ryan benar, Katie itu hewan langka, harus dilindungi. Ralat Katie itu cewek langka dan harus dilindungi. Putra menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Ia mencoba tetap tenang menghadapi sifat aneh Katie. Sekarang ganti celana kamu ya, lagi pula ini kotor. Pinta Putra. Katie mengangguk dan berjalan ke kamarnya dengan terpanjang pincang. Putra menyadarkan tubuhnya di sandaran sofa. Apa Ren tidak gila menghadapi gadis seperti itu? Lebih sulit dari menjaga balita, pikir Putra. Ia semakin frustasi saat tahu ternyata Katie tidak menutup pintu kamarnya saat ganti celana. Sedang kamar Katie langsung berhadapan dengan ruang tamu. Ya, Putra tanpa sengaja melihat Katie hanya memakai kaos dan celana dalam. Gadis aneh, ucap Putra. Udah, ucap Katie pelan. Ia sudah mengganti celana ketaatnya dengan celana pendek. Putra memulai membersihkan luka di lutut Katie, lalu mengobatinya. Tadi kenapa bisa sampai jatuh? Tanya Putra. Waktu mau turun angkot, aku didorong penumpang lain.
lalu jatuh ke aspal, jawab Katy. Terus kenapa menangis seperti anak kecil? Tanya Putra lagi. Lututku berdarah, aku takut darah. Aku juga takut sama orang-orang yang melihat. Untung ada Putra, jawab Katy. Putra mengusap kepala Katy dengan lembut. Lain kali hati-hati ya, jangan ceroboh, pesan Putra. Terima kasih Putra, sama-sama. Oh iya, dari tadi aku gak lihat mama kamu. Kemana mama kamu? Tanya Putra. Mama kerja, jawab Katy. Anak kucing, ayo makan, seru Ryan sambil berjalan masuk membawa rantang makanan. Ada apa Putra? Kamu beli sendiri aja, aku cuma bawa makan buat kucingku, ucap Rani meletakkan rantang di meja. Ia melirik Putra yang terlihat kesal. Rani tertawa keras. Buat kamu juga bro, pasti capek habis gendong Katy dari depan minimarket sampai rumah. Ryan lihat, tanya Katy. Enggak sih, kata petugas parkir tadi waktu antar motornya Putra, jawab Rani. Ryan bawa makanan apa? Tanya Katy antusias. Menu favorit kamu, jawab Rem sambil berjalan ke dapur mengambil piring dan sendok. Kalian makan aja. Ryan meletakkan piring dan sendok di meja, kemudian tiduran di sofa. Enak banget, Ryan hebat, puji Katy sambil mengunyah makanannya. Hebat apa? Tanya Putra. Hebat masakannya, ini dia yang masak. Aku udah hafal rasanya, jawab Katy. Putra hampir tersedak. Bagaimana bisa pemelas seperti Ryan pintar memasak? Gak usah heran gitu, dari SD kan aku mulai belajar memasak, kata Ren bangga. Serius? Tanya Putra tak percaya. Tentu saja. Selain makan, Katy membereskan piring dan rantang kotor dan membawanya ke dapur. Putra hendak membantu namun dicegah oleh Ren. Biar dia sendiri yang melakukan jika untuk hal kecil saja selalu dibantu, Katy akan terus seperti itu, ucap Ren pelan. Akan terus seperti itu, gumam Putra. Ia bingung. Nanti aku jelaskan, ucap Ren. Ren, Putra, aku tidur ya. Kalian kalau mau pulang, pulang aja. Aku kunci pintunya. Mama biar masuk pakai kunci cadangan, ucap Katy. Oh, ayo bro, ujar Ren. Ia keluar rumah Katy, diikuti Putra. Jadi maksud kamu tadi itu apa? Tanya Putra penasaran. Katy udah bukan anak kecil lagi, tapi kelakuannya masih seperti anak kecil. Sepertinya dia gadis normal. Mungkin karena terlalu dimanjakan dan terlalu tergantung sama Tante Alina ataupun aku, dia jadi begitu. Dulu dia ke rumah minta tolong bukain kaitan beranya, dan bra itu masih dipakai, cerita Ryan. Putra melotot. Terus kamu bukain? Tanya Putra. Ryan memukul kepala Putra. Tentu saja tidak, ibuku yang bukain. Tapi pasti dia minta kamu bukain celananya kan? Iya, gadis itu gak waras. Seolah Putra. Sejak kapan kamu kenal dia? Sejak kamu kecil, jawab Ren. Kemudian diam sejenak. Tapi untunglah sekarang dia bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Dia juga kerja dengan baik di salon Bang Candy. Lanjutnya, Bang Candy, tanya Putra. Iya, nama aslinya Seno. Tahu sendirilah kenapa bisa jadi Candy, jawab Ren. Kenapa kamu lindungin Katy terus kamu? Aku pernah kehilangan seseorang yang sama seperti Katy. Aku gak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Ren memotong kalimat Putra. Putra diam. Siapa sosok yang dimaksud Ren? Mungkinkah kekasihnya? Putra teringat saat SMA, Ren menyukai seseorang gadis sekolah mereka. Tapi takdir berkata lain. Gadis itu meninggal dalam kecelakaan sehari setelah mereka berpacaran. Kejadian itu membuat Ren menjadi murung dan sering bolos sekolah. Tak lama Ren kembali seperti semula, pemalas, selalu tidur di kelas saat jam pelajaran dimulai. Tapi tetap mengadakan peringatan pertama. Tiba di kamarnya, Putra merebahkan tubuh lehernya di ranjang, memandangi langit-langit kamarnya. Perasaan apa ini?
Cinta? Tanya Putra pada sisi ruang. Ia kembali teringat hari pertama dia tinggal di kos. Ada hari pertama juga dia bertemu Katy. Gadis itu memberi Putra mie instan buatannya yang rasanya seperti omongan tetangga, sangat pedas. Besoknya Putra tidak masuk tugas karena diare. Katy datang meminta maaf sambil menangis, membawakan Putra obat yang ia beli sendiri dari apotek. Parahnya itu obat flu. Dari situ Putra tahu gadis itu sangat polos dan baik hati. Putra tertawa kecil mengingat kejadian itu. Sekarang ia bingung sendiri, ingin mengungkapkan perasaannya pada Katy, tapi tidak enak dengan Ren. Dia juga tidak tahu perasaan Katy. Jangan-jangan Katy akan menjawab iya jika Putra menyatakan cintanya dan mengajak berpacaran. Ia yakin semua orang pasti sayang Katy. Cewek aneh ah. Tidur aja, kata Putra sambil memejamkan mata. Seorang wanita parubaya mendatangi Polres dengan wajah letih. Wanita berkulit sawo matang itu menemui kompol Wawan dengan merebah masuk. Desi kewalahan mencegahnya. Maaf ibu, ini memaksa, kata Desi. Wawan mengangguk lalu menunjuk kursi di depannya agar wanita berbaju batik itu duduk. Selamat pagi pak. Seapanya? Pagi, Anda Bu Dewi, ibunya Melisa? Tanya Wawan. Ya Pak, maaf sebelumnya Bapak tidak perlu usut kasus penculikan anak saya lagi, ucap wanita baju batik tanpa basa-basi. Loh, kenapa? Apa ibu tidak ingin putri Anda ditemukan? Tanya Wawan bingung. Itu putra saya sudah ketemu 2 hari lalu, jawab Dewi pelan. Katamu? Wawan tergeletak mendengar jawaban itu. Iya, di mana? Tanya Wawan menutup dan meletakkan berkasnya. Dirasa ucapan Dewi lebih menarik. Di teras rumah kami, jawab Dewi. Maksud ibu bagaimana? Tolong jelaskan. Jangan setengah-setengah kalau memberi informasi bu. Tegas Wawan. Saya menemukan putri saya di teras. Dia dalam keadaan tidak sadar. Sekarang Melisa di rumah masih mengurung diri. Jelas Bu Dewi. Putra mendengar percakapan atasannya dengan Bu Dewi mendekati wajah Wawan dan berdiri di samping atasannya itu. Ibu pasti menebusnya tanpa mengetahui kami, tebak Putra. Benarkan Bu Dewi? Ibunya. Wanita itu menangis. Saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Melisa itu anak saya satu-satunya dan orang itu terus menelepon minta tebusan. Kalau tidak, Melisa akan dibunuh, ujarnya sambil terus menangis. Putra meminjit pangkal hidungnya. Padahal kami sedang melacak keberadaan pelaku dan kami sudah menemukan lokasinya. Seandainya saja ibu mau bersabar, penjahat itu pasti sudah tertangkap. Dan ibu seenaknya saja menebus putri Anda tanpa pengetahuan polisi. Pantas saja kami polisi datang ke persembunyian Putra menculik. Mereka sudah pergi dari persembunyiannya karena sudah mendapatkan yang mereka mau. Bagaimana kalau mereka menculik lagi? Kata Putra geram kemudian keluar ruangan. Maafkan bawaan saya. Sekarang tolong katakan dengan jujur di mana ibu bertemu dengan penculik dan memberikan sejumlah uang yang mereka minta. Tanya Wawan berusaha tetap tenang. Di halte bus di Jalan Delima, saya tidak ketemu penculiknya. Mereka meminta untuk meletakkan uangnya di depan sampah. Kemudian saya pergi, jawab Dewi. Kapan kejadian itu? Hari Senin pukul 11 malam. Lalu hari Selasa pukul 4 pagi saya menemukan Melisa tidak sadarkan diri di teras rumah kami, jawab Dewi. Baiklah, terima kasih atas laporannya. Kalau ada apa-apa silakan hubungi kami, ucap Wawan. Iya pak, maaf. Lirih Dewi pergi dengan sesenggukan, merasa bersalah pada polisi yang menangani kasus putrinya. Putra kembali dengan membawa kuncangin. Ia duduk di kursi meja keraja. Wawan hanya tersenyum melihat bawahannya terlihat sangat frustasi. Meja kerjanya sangat berantakan dibiarkan begitu saja, termasuk rambut Putra yang acak-acakan.
Biasanya ia paling rapi dalam hal apapun. Ponsel Wawan berdering. Perwira itu segera mengangkat teleponnya. "Baik Pak, akan segera kami ke sana," ujar Wawan menutup teleponnya. Ada apa Dan?" tanya Putra. "Melisa ditemukan bunuh diri di kamarnya," jawab Wawan dengan terburu-buru keluar dari ruangan. Mobil patroli putih dengan garis biru meraung-raung melaju kencang di jalan yang lengang. Masih pukul 10 pagi, tentu belum ada pelajar atau pekerja yang melintas untuk pulang. Mobil berbelok di jalan berbatu yang cukup membuat isi perut naik. Terlebih Putra mengendarai seperti orang gila. Mobil berhenti di depan rumah dengan cat biru yang mulai pudar karena sinar matahari. Kedua polisi berangkat itu langsung turun.